Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di podcast Sigma Semantik Izutsu Gali Makna Al-Quran. Oke, kalau kita lihat dari arti Sigma ini udah kebayangkan kita mau bahas apa? Pernah nggak sih kalian membayangkan bagaimana seorang sarjana dari negeri Sakura yang sejak kecil dia dilatih bermeditasi zen oleh ayahnya. Lalu ia tumbuh menjadi manusia yang menguasai lebih dari 30 bahasa, menjelajahi filsafat Yunani kuno, mistisisme Persia, hingga semantik Al-Quran, dan kemudian diakui oleh para intelektual dunia sebagai sarjana terbesar pemikiran Islam yang pernah dihasilkan oleh Jepang. Kali ini tentu saja saya tidak sendirian ya teman-teman. Saya bersama rekan saya yaitu Saudari Ovi. Oke, mungkin sebelumnya perkenalkan, saya Selma dan rekan saya mungkin kita langsung saja bisa dijelaskan Saudari Ovi bagaimana sih biografi Toshihiko Izutsu itu? Toshihiko Izutsu lahir di Tokyo pada tahun 1914. Sejak kecil, ia sudah dilatih meditasi oleh ayahnya, namanya meditasi Zen. Tapi, dia lebih memilih mendalami filsafat Yunani, mitisme, dan mendalami masalah tentang Islam. Bahkan dia juga jadi profesor di Universitas Keio dan juga mengajar di Kanada, Swiss, sampai dan juga Mesir. Beliau juga punya karya monumental. Sudah pernah kita ulik pas kita bikin kalah. Judulnya itu Good and Man in the Quran dan Ethical Religious Concept in the Quran. Wah, nah kan yang bikin terkenal itu kan dia memperkenalkan pendekatan semantik ya, yang kita tahu kemarin, semantik struktural untuk menafsirkan Al-Quran. Apa sih itu semantik versi Izutsu, Pak? Nah, semantik menurut Izutsu itu bukan sekedar arti kata, tetapi juga kajian tentang istilah-istilah kunci dalam bahasa Al-Quran untuk menemukan pandangan dunia atau Weltanschauung Qur'ani. Jadi Al-Quran itu dia lihat sebagai sistem makna yang utuh, bukan ayat-ayat sendiri. Oke. Nah guys, untuk lebih lanjutnya kita punya rekan satu lagi nih yang akan membersamai kita. Jadi kan tadi kita udah bahas ya tentang semantik itu apa dan biografinya. Oke, langsung saja kita sambut ya rekan kita satu lagi yaitu Saudari Nazma. Oke, Saudari Nazma, tadi kita udah membahas tentang biografi dan apa itu semantik ya dari pendapatnya Toshihiko Izutsu. Nah, lalu aku mau menanyakan nih, gimana sih cara kerja semantik Al-Quran itu dan apa langkah-langkahnya? Jadi cara kerjanya itu tuh ada 4 tahap. Yang pertama itu mencari makna dasar dari suatu kata. Contohnya itu kata kitab. Kitab itu kan berasal dari kata kataba yang artinya tulisan atau menulis. Nah, langkah keduanya itu mencari makna relasionalnya atau makna yang muncul karena kata itu berhubungan dengan kata lain. Contohnya itu kata kufur. Kalau berhadapan dengan iman kan artinya penolakan kepercayaan. Tapi kalau dengan kata syukur, dia tuh jadi pengingkaran nikmat Al-Quran. Berarti konteks hubungan antar kata itu penting ya? Betul, sangat penting. Nah, selanjutnya tuh masih ada, yaitu analisis diakronik dan analisis sinkronik. Kalau analisis sinkronik yaitu melihat makna pada satu masa tertentu, misalnya di masa Al-Quran turun. Kalau misalnya diakronik itu menelusuri perubahan makna dari masa pra-Islam, masa Al-Quran sampai sekarang. Contohnya tuh kata at-taqwa. Kalau zaman dulu itu artinya tuh takut. Tapi sekarang dalam Al-Quran berubah menjadi kesadaran etis spiritual. Oke, tadi udah ada 1, 2 ya. Nah, yang terakhirnya itu apa, Kak? Nah, langkah keempat itu menarik Weltanschauung, yang artinya tuh pandangan dunia Al-Quran. Nah, jadi setelah semua katanya tadi dianalisis relasinya itu, kita bisa melihat nih gimana Al-Quran membangun sistem nilai tauhidnya, etikanya, dan kosmologi yang baru. Nah, terus Izutsu tuh bilang kalau Al-Quran itu gak hanya memakai bahasa Arab, tapi mengislamisasikan makna kata-kata itu sendiri. Oke. Nah, dari yang sudah dipaparkan, jadi memang
semantik Al-Quran menurut Toshiko Izutsu ini ada beberapa tahap ya teman-teman. Nah, saya juga pernah baca bahwa namanya orientalis kajian barat, orientalis barat, otomatis kan banyak yang kritik, banyak yang mengapresiasi. Nah, saya juga pernah membaca bahwasanya ya ada beberapa kritik dari sarjana muslim gitu. Contohnya itu Ismail Roji Al-Faruqi, yang mana beliau mengkritik Toshiko Izutsu dan beliau juga meragukan kemampuan bahasa Arab Izutsu, dan beliau juga mengatakan pendekatannya itu terlalu menyederhanakan. Selanjutnya itu ada Fazlur Rahman, beliau juga mengkritik 5 hal. Salah satunya Izutsu itu menjadikan hubungan Tuhan manusia sebagai relasi etis, padahal menurut Rahman lebih tepat sebagai relasi ibadah. Nah, Fazlur Rahman juga menilai Izutsu mengabaikan konteks historis seperti perbedaan ayat, makiyah, dan madani. Oke, Saudari Ovi, berarti kalau misalnya tadi yang aku paparkan, ada kelemahan signifikan ya? Ada. Nah, secara umum kritiknya Izutsu ini terlalu dianggap strukturalis, mengabaikan hadis dan juga tafsir bermaksud. Serta beliau juga kurang memperhatikan asbabun nuzul. Hasilnya, kalau kata pengkritik, kurang bisa mengungkap murad Allah, kehendak Allah yang sebenarnya. Tapi saya juga pernah baca bahwasanya masih ada yang mengapresiasi ya, salah satunya itu di Indonesia gitu. Nah, kenapa sih pemikirannya tetap populer gitu? Bahkan ya yang saya bicara tadi di Indonesia. Karena dia itu dianggap membawa metodologi yang baru, yang segar di tengah kebukuannya tafsir-tafsir klasik. Terus bukunya kan diterjemahkan ke Indonesia tahun 1990-an. Terus dan langsung dipakai di banyak kampus, termasuk di IIKI. Banyak skripsi dan tesis pakai pendekatannya Izutsu. Nah, apalagi dia tuh bukan orientalis yang skeptis. Dia membaca Al-Quran dengan penuh hormat. Makanya Sayyid Hussein Nasr memujinya sebagai sarjana lintas budaya yang brilian. Jadi memang diakui ya. Meskipun bukan Islam kan berarti kontribusinya beliau diakui kan? Iya, Itu kenapa ya Kak? Karena dia itu justru membuka jalan bagi studi Quran yang ilmiah, netral, tapi tetap menghargai teks Al-Quran itu. Nah, di IIKI sendiri, pendekatan semantik Izutsu itu menjadi salah satu pisau analisis yang diajarkan, terutama untuk penelitian tematik kontekstual. Wah, sangat menarik ya teman-teman. Dari pembahasan kita tadi, banyak pelajaran yang berharga. Ya, kita bisa mengambil metode ilmiahnya, tapi tetap harus menyaring dengan tradisi tafsir klasik. Wah, sangat menarik sekali ya teman-teman apa yang sudah kita bahas tadi terkait biografi, terus semantik Al-Quran menurut Toshiko Izutsu, tahap-tahapannya, sampai kita membahas tentang kritikan sarjana-sarjana muslim. Tapi walaupun dikritik, beliau tetap diapresiasi ya, karena banyak sekali yang masih memakai metode beliau. Nah, dari yang tadi kita bahas, kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Walaupun beliau orientalis barat, kita boleh dan bisa mengambil metode ilmiahnya, tetapi tetap kita harus menyaringnya dengan tradisi tafsir klasik ya. Nah, itulah tadi teman-teman, kita sudah membahas tentang pemikiran Toshiko Izutsu tentang semantik Al-Quran. Sebenarnya masih ada banyak orientalis barat yang mendalami dan mengkaji Al-Quran. Nah, kita tidak bisa membahas satu-satu. Di lain waktu kalau ada kesempatan kita bisa membahas orientalis barat satu persatu. Jadi kalau misal ingin belajar lebih lanjut dan mendalami, siapa saja mengetahui orientalis barat yang mengkaji Al-Quran, kalian bisa belajar di IIKI. Karena di IIKI kita diadakan untuk semangat mengintegrasikan hasanah klasik dan kontemporer untuk memahami Al-Quran secara umum. Oke guys, sampai di sini dulu podcast Sigma kali ini. Semoga bermanfaat. Kami juga ingin meminta maaf apabila ada kata-kata atau kalimat yang belum bisa dipahami dan salah. Semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, Like, And share. see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.